Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Dian di channel JPN Auto. Pada kesempatan video kali ini kita kedatangan mobil Nissan Grand Livina guys ya, dengan keluhan mesinnya ini gerjet guys. Gerjet tuh kadang normal, kemudian kadang mesinnya ini pincang. Nah, pertama-tama kita mencoba untuk membaca kerusakan guys ya, menggunakan scanner. Ini kami menggunakan scanner Tingdiak guys. Kita coba scan adakah kerusakan di sistem elektrikal atau pengapiannya. Seperti itu. Kita coba cek, kita scan. Nah, untuk scan ini lumayan lama guys ya prosesnya. Untuk videonya kita percepat saja. Nah guys, setelah kita melakukan penyekanan ini untuk sistem pengapian normal guys ya. Ini hanya ditemukan sistem elektrikal yang tidak ada hubungannya dengan pengapian. Untuk lebih jelas ya, kami periksa kembali, kami cek untuk bagian TB, kemudian busi, koil, kami cek satu persatu. Nah, ini penampakan TB-nya sepertinya sudah dilem guys. Ini sudah dilem memakai sealant. Entah historinya bagaimana ini mobil. Sepertinya kondisi mesinnya sudah cukup parah guys ini guys. Kita coba lihat. Itu seperti itu guys ya. Itu dilem guys TB-nya, jadi agak susah kita bukanya guys. Oke, kita coba pelan-pelan kita buka intake-nya. Dan untuk intake-nya ini kami tadi sudah cek juga sama guys. Ini di sealant, di lem. Nah, untuk proses pembukaannya kita percepat lagi guys ya, agar lebih cepat. Nah guys, ini sudah terbuka semua dan benar saja guys, ini dilem guys ya. Jadi TB atau throttle bodinya ini nempel dengan intake. Jadi tadi agak sedikit susah untuk membukanya. Kita coba cek bagian busi dan koilnya guys ya. Untuk mobil tipe Livina ini karena intake-nya ada di atas mesin guys. Jadi untuk mengecek koil satu persatu itu susah guys ya, karena terhalang oleh intake. Seperti itu. Jadi untuk membuka busi, membuka koil ini agak sedikit susah. Berbeda dengan mobil lain seperti Toyota, Daihatsu, itu intake-nya ada di ke bawah guys ya. Jadi untuk mengecek koil itu gampang guys, satu persatu kita bisa angkat, bisa cek terjadi kebocoran atau koil mati itu bisa. Tetapi untuk Livina ini kita ceknya manual saja guys, dengan cek kondisi fisik koilnya. Nah, untuk busi ini masih bagus guys ya, hanya sedikit kotor saja, nanti kita bersihkan. Untuk koil tadi sudah saya cek, ada satu yang mengalami kebocoran guys. Jadi di koilnya itu kondisi fisiknya seperti terbakar di bagian ujungnya. Nah, ini untuk TB-nya juga kita bersihkan, kita semprot memakai cleaner guys ya. Untuk packingnya ini kita buka saja guys, kita bersihkan semua, nanti kita sealant kembali karena untuk seal bulatnya ini sudah
tidak bagus guys ya, sudah rata begitu. Nah, seperti ini busi kemudian sudah kita bersihkan. Ini sebelum dibersihkan, dan ini yang sudah dibersihkan guys, seperti ini ya, sudah bersih guys ya, seperti ini. Untuk busi Livina ini memakai kunci businya ukuran 14 guys ya, berbeda dengan Toyota. Biasanya Toyota itu ada yang 14, ada yang 16. Untuk Livina 16. Nah, untuk koilnya ini saya cek satu persatu, namun mereknya ini berbeda-beda guys. Ini ada yang merek Kadik, kemudian ini mungkin yang orinya guys ya, seperti ini. Kemudian satu lagi ada yang merek Trivindo guys. Nah ini dia, ini Trivindo guys, seperti ini. Ini histori mesinnya sepertinya sudah pernah turun guys ya, karena dilihat dari kondisi intake, kemudian throttle body itu sudah dilem, disilen seperti itu. Karena untuk biasanya untuk bagian throttle body itu tidak disilen guys, jadi langsung bisa kita buka dari atas. Nah ini kondisi intake-nya guys, kita bersihkan semua. Nah untuk koil kita cek satu-satu. Ini yang terjadi kebocoran yang ini guys. Nah yang Kadik seperti itu koilnya. Memang untuk koil-koil lokal seperti ini kurang bagus ya guys ya, jadi kurang bisa bertahan lama. Ini yang koil ori mungkin guys ya, ini masih bagus kondisinya. Nah, seperti ini. Nah untuk koil yang terjadi kebocoran, karena kami konfirmasi ke ownernya, jadi ownernya ini meminta untuk diakalin dulu katanya guys. Jadi kita akali saja guys ya. Koil yang terjadi kebocoran ini kita akali menggunakan sarung kabel guys. Jadi sarung kabel yang tahan panas. Nanti kita tutorialkan guys. Nah ini yang bocor guys ya, koilnya guys. Nah guys, untuk businya ini sudah kita bersihkan, kita pasang kembali guys ya. Urutannya bebas guys untuk busi, kita pasang. Kemudian koil yang terjadi kebocoran kita coba akali memakai sarung kabel guys ya, seperti ini penampakannya guys. Nah untuk cara seperti ini memang bisa menutup kebocoran guys ya pada koilnya, namun ini tidak bertahan lama guys. Ini hanya untuk opsional atau darurat saja, seperti ini. Karena ownernya meminta untuk diakalin, ya terpaksa kita beginikan guys. Untuk lebih bagusnya memang diganti guys ya dengan koil yang original, karena untuk koil-koil yang lokal atau KW itu cepat sekali rusak guys. Apalagi jika mobil ini historinya bekas panas overheat, turun mesin, itu koil cepat sekali rusak guys, karena mobilnya panas. Kita akalin seperti ini, nanti kita coba pasang guys ya, ini aman atau tidak, seperti itu. Untuk cara seperti ini kami memang sering memakainya guys ya, karena tidak semua owner itu mau untuk menggantinya guys, karena harga koil ini memang cukup lumayan mahal guys ya untuk yang orinya. Jadi mau nggak mau ya kita akalin seperti ini guys. Mungkin untuk cara seperti ini bisa bertahan 1 bulanan guys ya. 1 bulan itu kadang masih bagus, karena untuk kabelnya ini memang kabel sarung tahan panas guys ya, seperti ini. Untuk prosesnya kita tunggu sampai kabelnya ini, sarung kabelnya ini benar-benar presisi dengan koilnya guys. Nah kita bakar saja seperti ini.
Oke guys, ini sudah hampir beres guys ya. Nanti kita coba pasangkan kembali ke mesinnya guys. Kita tes mesinnya aman atau tidak. Mudah-mudahan aman guys ya, karena kami juga kasihan dengan ownernya. Nah, untuk intake ini juga kami tambah sealant guys, karena packingnya atau sealnya sudah rata. Kita pasangkan, kemudian kita cek kondisi mesinnya guys. Ini sudah terpasang semua. Begini penampakannya guys. Nah, kita cek. Oke guys, ini setelah kita cek, kita hidupkan mesinnya, ternyata aman guys ya. Mesinnya tidak grejet atau pincang, namun gasnya ini turun naik guys, karena tadi kita melepas throttle body, kemudian melepas aki. Ini harus di learning ulang guys ya. Untuk Livina tipe tertentu itu bisa di learning atau dia tidak butuh learningan. Nah, ini gasnya turun naik dan besar guys ya, di atas 1000 rpm. Kita coba learning memakai scanner Tingdiak guys. Di sini kita menggunakan scanner OBD. Nah, untuk cara learningnya ini juga gampang guys ya, tetapi untuk Livina ini kami proses learningnya dalam kondisi mesin hidup. Nah, seperti ini guys penampakan aplikasi scannernya. Nah, kita pilih Livina. Ini untuk learningan Livina. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yang atas guys ya, yang engine. Nanti muncul idle throttle learning. Nah, seperti ini guys. Kita oke. Kemudian kita klik yang merah guys ya. Nah, seperti itu saja. Untuk learning Livina ini cukup simple guys bagi yang sudah tahu ya. Jadi ketika kita membuka Livina, mesin Livina, throttle body, aki, itu kan kita buka soketnya guys ya. Jadi untuk pemasangan kembali itu butuh learning ulang. Namun di beberapa mobil Livina juga tidak butuh learning, dia sudah normal guys ya langsamnya guys. Nah, seperti ini. Oke guys, ini sudah beres guys ya, sudah normal. Dan mesinnya alhamdulillah tidak terjadi pincang atau grejet lagi guys, mesinnya normal. Nah, jadi untuk kerusakan yang terjadi di mobil ini itu dari koil guys ya, dari koil. Dan sebenarnya untuk rekomendasi memang harusnya diganti guys koilnya guys, tapi karena budget ownernya kurang ya, mau nggak mau kita akali dulu guys. Mungkin bisa bertahan 1-2 bulan, lumayan buat owner untuk nabung guys ya, ganti koil baru. Oke, sekian video kali ini guys, terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum.